Teman-teman, eh, perkenalkan namaku Bayu dan alhamdulillah kita udah menekuni di herbal ini sudah sejak lama. Eh, Alhamdulillah kita mendirikan ASPO udah lebih dari 5 tahun dan kalau belajar herbal udah lebih dari 20 tahun ya, sejak tahun 2002. Nah, jadi cukup lama dan insya Allah pada malam hari ini kita akan berbagi materi tentang sembuh dari kista dan miom tanpa operasi. Sebetulnya materi malam hari ini tuh kayaknya dulu pernah dibahas ya Mas Andi. Kayaknya udah pernah dibahas. Jadi mungkin nanti Sekilas Mas, sekilas bagi tapi secara rinci hmm, yang terkait kista dan miom itu belum Mas. Jadi promil alami itu pernah kita bahas, kemudian prinsip pasutri, kesehatan pasutri pernah kita bahas. oke, nanti mungkin dijelaskan di materi aja ya. Tapi perkenalan itu mungkin teman-teman ada yang mau cerita dulu atau eh, ngobrol biar nanti bisa enak gitu. Dari mana saja mungkin apa teman-teman. Atau kita mulai materi Mas Adi. Bisa Mas? Ya, kita mulai aja ya materinya ya teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian, jadi insya Allah pada malam hari ini kita membahas satu topik atau pengobatan yang sebetulnya kalau kita lihat di ASPO ini kita mengkaji satu perawatan ya, perawatan kesehatan tubuh di mana kita memahami bahwa yang namanya tubuh itu adalah amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka karena tubuh ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita perlu menjaganya. Nah, kita hari ini hidup di zaman modern yang serba canggih. Yang hari ini kita bisa melihat pusat-pusat kesehatan ya, itu sudah lumayan berkembang, bagus. Rumah sakit ada di mana-mana dan Kamu banyak headsetnya. sekali dokter segala macam juga tidak Benerin. kurang. Gitu. Nah, Cuman sama. dari semua perkembangan itu, eh, kita bisa melihat dan mendapati bahwa mutu kesehatan masyarakat itu ternyata tidak sebanding lurus ya dengan Oke, Pak. sarana dan prasarana serta Bapak, perkembangan daripada bapak ya. perkembangan daripada tumbuhnya banyak eh, fasilitas kesehatan. Nah, termasuk juga yang kita dapati di ASPO banyak sekali yang eh, berkonsultasi ya berkaitan dengan masalah kista atau masalah miom ya. Jadi dua masalah ini merupakan salah satu masalah penyakit yang ada di organ reproduksi perempuan. Jadi ini khusus untuk kaum hawa yang kemudian eh, dari sini kita melakukan satu kajian dan insya Allah kita membahas di malam hari ini tentang bagaimana ikhtiar ya, namanya juga ikhtiar. Jadi kita berikhtiar untuk sembuh ya dari kista dan juga minum tanpa operasi gitu. Jadi Hmm. kalaupun dioperasi sebetulnya itu salah satu metode saja untuk mengangkat benjolannya. Tetapi ada satu hal yang perlu dipahami kalau akar masalahnya itu tidak dibenahi dengan paripurna, maka yang namanya kista atau minum itu bisa tumbuh lagi. Karena masalah kista dan minum itu merupakan salah satu penyakit yang ada di organ reproduksi perempuan ya. Jadi itu muncul ketika rahim atau organ reproduksi perempuan itu mengalami peradangan ya. Jadi mengalami peradangan. Mungkin nanti akan disinggung beberapa hal tentang kista dan miom karena kista dan miom ini juga ketika ada di organ reproduksi perempuan ini nanti akan menyebabkan salah satunya adalah sulit mengalami kehamilan. Jadi kalau ada yang sedang berjuang untuk hamil atau untuk garis dua atau program hamil, barangkali memang ada kesulitan pembuahan ya di dalam organ reproduksi itu bisa disebabkan karena adanya kista atau bisa disebabkan adanya miom gitu. Nah, cirinya kalau misalkan kita lihat, jadi ketika kista itu muncul maka biasanya ditandai dengan sakit ya, sakit nyeri gitu di bagian bawah pusar gitu. Dan ketika muncul miom itu ditandai biasanya dengan haid yang lama dan pendarahan banyak. Jadi itu salah satu yang bisa kita lihat sebagai indikasi atau bagian daripada ciri-ciri kalau
ada kista atau miom. Itu ciri yang paling umum ya. Ciri yang paling umum. Nah, biasanya teman-teman sekalian itu berkonsultasi ya dengan kita di ASPO untuk mendapatkan solusi, dan kita biasanya akan analisa dulu beberapa hal terkait dengan kondisi yang atau situasi yang dihadapi yang sedang Anda rasakan gitu. Jadi kita ada kuesioner yang nanti biasanya dijawab gitu. Nah, jadi sebagaimana yang disampaikan, yang namanya kista itu walaupun sudah dioperasi, tapi kadang-kadang bisa muncul lagi karena kadangkala yang hanya diangkat itu adalah berupa eh, gejalanya atau berupa benjolannya saja. Tetapi ketika akar masalah itu tidak diselesaikan ya, maka ini akan memicu untuk tumbuh kembali. Ya, jadi peradangan di dalam rahim atau organ reproduksi akan tumbuh kembali dan akan muncul berulang ya. Kalau akar masalahnya tidak diatasi, maka akan muncul berulang benjolan di dalam organ reproduksi. Gitu. Nah, jadi yang paling penting kalau teman-teman sudah melakukan operasi ataupun yang belum, maka kita fokus terhadap akar masalahnya. Jadi sebetulnya pengobatan barat dan mutan timur atau pengobatan menggunakan herbal ataupun menggunakan pengobatan modern itu sama-sama. Tujuannya adalah bagaimana sembuh kan gitu. Jadi gitu. Jadi bagaimana kita bisa mendapatkan solusi gitu. Kalau bisa tanpa operasi, alhamdulillah lebih baik gitu ya. Gitu. Jadi gitu. Jadi karena di sini perlu di disclaimer bahwa kita bukan menolak metode operasi, tidak. Jadi sebetulnya operasi itu salah satu hal ya, salah satu metode untuk mengangkat benjolan saja. Tetapi kalau diangkat benjolannya itu di dalam organ reproduksi ketika ada kistanya atau miomnya, tetapi akar masalahnya tidak diselesaikan, maka tadi ya muncul berulang kembali. Gitu. Itu makanya itu ya, ini perlu dipahami. Nah, kemudian bagaimana mengatasinya nanti insya Allah kita bisa bahas di ujung sesi ini. Yang kemudian kita akan membahas dulu dari yang sesi yang pertama tadi. Tadi cukup jelas ya. Jadi perbedaan antara kista dan miom gitu ya. Jadi kalau kista itu ciri-cirinya itu rasa apa namanya sakit ya. Jadi melilit. Jadi apa itu kista itu kan gitu. Jadi kista itu ya mungkin ini sedikit ya tentang kista. Mungkin teman-teman nanti kalau lebih baik nanti waktunya untuk konsultasi aja atau untuk kemudian cerita story. Jadi yang pertama perlu saya jelaskan secara singkat bahwa apa itu kista? Kista itu merupakan benjolan yang berisi cairan ya. Dan benjolan ini ada di ovarium atau di indung telur ya. Dan ini ada di dalam rahim. Nah, ini khusus untuk wanita biasanya ada kista di dalam rahim dan ini akan menghambat ya program hamil kalau bagi orang yang tidak ikhtiar untuk hamil. Nah, untuk kista sendiri ada beberapa jenis ya, termasuk apa namanya kista yang fungsional ya. Seperti misalnya banyak nih kalau misalnya kita melakukan kajian ada kista dermoid, ada kista endometriosis, gitu, ada kista polycystic ovarium syndrome atau PCOS, gitu, atau gejala kista yang lain ya. Jadi variasinya sangat banyak. Jadi tergantung terhadap jenis dan ukurannya gitu. Jadi beberapa gejala umum ya biasanya kalau bagi penderita kista ciri-cirinya ya jalan baik-baik itu biasanya meliputi ini nyeri ya. Jadi gejala yang bisa dirasakan itu nyeri, nyeri di bagian panggul, gitu ya, nyeri di bagian panggul. Kemudian juga perut itu kembung, makan sedikit itu tuh sudah kenyang biasanya gitu. Jadi perut itu kembung. Atau bisa juga nyeri saat berhubungan seksual. Ya, jadi ketika berhubungan intim kok terasa nyeri, nah itu bisa menjadi ciri-ciri adanya kista. Atau juga menjadi masalah adalah dilihat dari sisi siklus menstruasi yang tidak teratur. Nah, menstruasi itu sangat penting bagi perempuan karena menstruasi itu merupakan eh, speedometer untuk melihat kesehatan organ reproduksi wanita. Jadi kalau mensnya nggak teratur maka bisa dilihat bahwa ada masalah ketidaksuburan. Itu tentang kista lah ya sekilas. Kemudian yang kedua adalah tentang miom. Jadi miom itu berbeda dengan kista. Kalau kista itu benjol yang berisi cairan tadi yang ada di ovarium. Kalau miom itu merupakan salah satu tumor jinak. Nah, beda ya. Jadi tumor jinak yang tumbuh di dalam atau di sekitar dinding rahim.
Ingat ya, miom itu ada di dinding rahim, kalau kista itu ada di ovarium, di indung telurnya. Jadi ini kista di indung telurnya, kalau miom itu di dinding rahimnya. Nah, miom itu tumor jinak ya, jadi kayak daging tumbuh itu miom. Kalau kista ini cairan, gitu ya. Kita itu cairan, gitu. Jadi gitu. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi ini. Oh ya, sebelumnya suara saya bisa diterima dengan jelas ya, Mas Adi? Cek. Jelas-jelas, Mas. Kalau gambar saya bisa bisa kelihatan nggak? Bisa, bisa. Oke, oke, lanjut ya. Oke, siap. Oke, lanjut. Jadi kita lanjutkan di kajian kita malam hari ini. Jadi tadi udah bicara kista dan ini kita sedikit ulas tentang miom. Jadi miom itu tumor jinak. Jadi beda ya. Jadi kalau kista itu adalah benjol yang berisi cairan, kalau miom itu merupakan tumor jinak yang itu berisi daging. Jadi kayak daging tumbuh. Namanya tumor itulah daging tumbuh. Dan miom itu daging tumbuh itu ada di dinding rahim. Ya, ada di dinding rahim. Jadi miom itu terjadi pada otot-otot rahim ya. Itu yang tumbuh. Jadi otot-otot rahim itu tumbuh membentuk benjolan. Jadi baik kista maupun miom itu semuanya bentuknya benjolan. Hanya saja kalau kista itu adalah benjolannya berisi cairan, kalau miom itu benjolannya berisi daging gitu. Nah, untuk itu maka benjolan itu yang tumbuh itu adalah sel-sel otot rahim ya. Jadi sel-sel otot rahim itu yang kemudian tumbuh sehingga itu biasanya nanti akan menjadi masalah ya. Jadi masalah dalam organ kewanitaan atau organ reproduksi wanita gitu. Nah, itu yang perlu kita lihat sehingga kita bisa apa namanya nanti bijaksana ya melihat apakah kita nanti bagaimana ya terhadap solusi yang akan diberikan gitu. Nah, begitu ya teman-teman sekalian. Jadi eh, miom itu adalah daging tumbuh yang ada di dinding rahim. Kalau kista itu adalah benjolan yang berisi cairan yang ada di indung telur. Nah, jadi gitu. Nah, untuk miom itu biasanya eh, terdeteksinya itu kadang-kadang itu ketika dicek bisa nggak kelihatan gitu ya. Tetapi bisa dilihat dari sisi tubuh yang berkomunikasi ya. Jadi tubuh berkomunikasi kepada diri kita itu berupa biasanya di dalam siklus menstruasi gitu ya. Jadi siklus menstruasi yang panjang. Nah, nanti bisa dilihat siapa yang siklus menstruasinya panjang dan darah yang keluar itu banyak. Gitu. Jadi mensnya panjang, ya berat gitu ya. Terus kemudian juga muncul gejala-gejala seperti nyeri pinggang gitu, nyeri pinggul gitu, atau nyeri saat eh, berhubungan ya, berhubungan seksual gitu. Nah, untuk orang yang menderita miom itu kadang-kadang juga perut itu gampang sekali kembung. Jadi makan sedikit rasanya udah kenyang. Perut mudah kembung gitu. Gitu ya. Jadi ini. Nah, nanti untuk pengobatan miom maka tergantung terhadap eh, gejala yang bisa dirasakan gitu. Sekali lagi nanti kita bisa apa namanya ini. Itu sekilas ya itu. Nah, terus kita masuk ke materi. Mas Adi mungkin kita slide yang awal gitu. Tadi saya coba untuk masuk dulu menjelaskan di depan ya. Jadi modelnya kayak pokok pikirannya itu ada di depan gitu ya gitu. Nah, teman-teman sekalian, ini tadi ya sudah saya jelaskan perbedaan kista dan miom gitu ya. Nah, kali ini kita akan membahas tentang masalah kesuburan pasutri karena kista dan miom itu juga berpengaruh terhadap kesuburan, terutama teman-teman yang berjuang untuk program hamil gitu. Nah, jadi kalau kita lihat syarat kehamilan itu salah satunya itu adalah sehatnya organ reproduksi gitu. Nah, kalau bicara tentang kesuburan pasutri ya, maka kita bisa melihat ini ilmu ya, jadi selalu pelan-pelan saja. Jadi definisi kesuburan dan ketidaksuburan itu apa sih gitu. Jadi yang namanya kesuburan itu merupakan ukuran ya, ukuran ukuran dari laki-laki atau perempuan untuk bisa memiliki anak. Jadi kesuburan itu kaitannya dengan kemampuan
laki-laki atau perempuan untuk dia bisa memiliki anak. Gitu. Nah, lawan dari kesuburan itu adalah kemandulan. Jadi lawan dari kesuburan itu adalah kemandulan. Dan eh, usia kesuburan bagi perempuan itu biasanya usia 13 tahun sampai 50 tahun. Maka sebetulnya sampai umur 50 tahun itu perempuan belum menopause. Nah, tergantung ya. Kalau ada yang menopause dini ataupun menopause lebih dari 50 tahun berarti ada masalah hormon yang berbeda pada individu tersebut gitu. Nah, jadi kesuburan dan ketidaksuburan ya atau infertil ya. Fertil itu subur, kalau infertil itu tidak subur. Nah, gitu. Nah, penyebab tidak subur bagi wanita atau tidak kesuburan atau infertilitas yang pertama itu ada namanya PCOS. Ini sudah paham ya perempuan biasanya. Jadi PCOS itu merupakan salah satu yang disebut dengan polikostik ya. Polikostik itu adalah kondisi sel telurnya itu kecil-kecil. Jadi polycystic ovarium syndrome atau disingkat PCOS ya. Jadi itu satu singkatan di mana inti dari itu adalah ada ketidakseimbangan hormon yang mengganggu proses ovulasi. Nah, ketika proses ovulasi itu terganggu, maka mens atau haid daripada perempuan itu akan mengalami gangguan. Gitu. Jadi akan menyebabkan ciri yang bisa dilihat itu adalah haidnya itu kadang-kadang telat. Jadi 1 bulan nggak haid, 2 bulan nggak haid, 3 bulan nggak haid. Itu bahkan ada yang sangat parah itu sampai ada yang haidnya 2 tahun sekali ada gitu ya. Dan sekali haid itu sampai sebulan itu ada. Dan ciri yang lain bisa dilihat bahwa orang yang ada PCOS sebenarnya cirinya rambutnya rontok parah atau mengalami apa namanya lipatan-lipatan di dalam perut. Jadi ada kenaikan berat badan yang berlebih sehingga ada lipatan-lipatan dalam perut itu. Itu. Nah, ini cirinya. Jadi ada masalah hormon. Jadi terjadi pada perempuan. Nah, ini juga berpengaruh terhadap kesuburan. Makanya disebut dengan infertilitas ya. Jadi infertilitas karena ini bagian daripada kesehatan organ reproduksi wanita. Kemudian yang kedua ada namanya insuficiensi ovarium prematur ya. Jadi ini salah satu kondisi yang mirip dengan menopause dini ya, ada menopause ya. Jadi banyak ada orang yang menopause dini, yaitu menopause sebelum usia 40 tahun. Jadi kalau ada yang menopause itu ya, jadi udah berhenti haid sebelum usia 40 tahun, ini juga salah satu ciri dari masalah kewanitaan di mana ini menyebabkan infertilitas. Nah, ini penyebabnya adalah ketidakseimbangan hormon, terutama hormon estrogen pada diri perempuan biasanya. Nah, yang ketiga adalah yang berkaitan dengan penyebab pada organ reproduksi wanita yang menyebabkan infertilitas itu merupakan cadangan sel telur atau cadangan ovarium yang berkurang. Gitu. Jadi suatu kondisi yang menyebabkan seorang wanita itu kadang-kadang memiliki sel telur lebih sedikit dari seharusnya. Jadi untuk perempuan itu ada beberapa yang kadang-kadang sel telurnya kurang. Nah ini juga akan kesulitan ya untuk proses biasanya garis 2 atau hamil. Makanya cadangan ovarium itu dicek ya. Jadi nanti kalau misalkan perempuan itu mau Anda itu mau promil yang bagi pejuang promil itu cek juga cadangan ovariumnya bagaimana. Apakah sel telurnya terlalu sedikit, kurang itu atau apa sehat itu. Kemudian yang keempat adalah amenore ya, hipotalamus fungsional. Jadi ini biasanya disebabkan karena aktivitas fisik yang berlebihan. Misal ya, adalah para atlet ya yang kemudian berolahraga berlebihan atau kemudian diet yang berlebihan sehingga terjadi penurunan berat badan yang berlebihan atau juga stres atau kombinasi dari semua ini. Udah stres, olahraga berlebihan gitu, kemudian menurunkan berat badan juga apa namanya brutal gitu. Dan juga bisa mungkin ketidakseimbangan gitu. Nah, kemudian juga salah satu penyebab daripada infertilitas itu adalah saluran tuba yang tersumbat. Jadi tubanya nggak paten gitu ya. Di saluran tuba yang tersumbat ini, nah biasanya kenapa saluran tuba bisa tersumbat? Karena ada namanya penebalan dinding rahim. Jadi penebalan dinding rahim itu yang disebut dengan endometriosis ya. Nah biasanya selain juga ada endometriosis, mungkin ada riwayat infeksi
di dalam panggul, ya di dalam panggul. Itu atau mungkin pernah punya riwayat penyakit usus buntu yang pecah. Itu atau ada riwayat infeksi menular seksual ya, IMS. Dan riwayat operasi di bagian perut. Nah, ini hati-hati ya kalau operasi di bagian perut karena kadang-kadang juga bisa menyebabkan masalah pada saluran tuba dan ini menyebabkan pada perempuan itu nanti kehilangan kesuburan atau mengalami yang namanya infertilitas gitu. Next, Adi. Nah, masih lanjut ya. Salah satu penyebab dari infertilitas pada wanita pada organ reproduksi yang selanjutnya adalah kondisi rahim yang seperti fibroid rahim. Jadi ada pelengketan ya. Jadi ada pelengketan di dinding rahim ya atau mungkin terjadi polip endometrium. Jadi ada benjolan di dalam dinding rahim gitu. Kemudian penyebab lain daripada infertilitas itu adalah salah satunya adalah kondisi rahim yang kemudian eh, apa namanya tidak sehat lah gitu. Yang ini juga kemudian berakibat terhadap salah satunya adalah menopause ya, menopause dini ataupun eh, Oh, karena banyak perempuan mungkin ya yang datang ke aku berkonsultasi juga di bawah ini lagi 40 tahun saporiku. udah menopause juga udah ada gitu. Nah, yang terakhir ini adalah sebab infertilitas ada kista dan miom, nah yang pembahasan di malam hari ini. Jadi kista dan miom itu menjadi rangkaian daripada permasalahan organ reproduksi wanita. Ya, jadi ini merupakan masalah-masalah bagi apa namanya wanita itu. Next, tadi. Nah, ini tadi yang saya sampaikan di depan. Jadi perbedaan antara kista dan miom ya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Jadi antara kista dan miom itu dua hal yang berbeda. Jadi kalau kista itu adalah benjolan yang berisi cairan yang ada di dalam indung telur atau di ovarium ya. Jadi ovarium itu adalah indung telur gitu. Kalau miom itu ada di dinding rahim gitu ya. Jadi kalau kista itu isinya cairan yang Aku ada pada di mungkin lagi jongkok ovarium, ya. kalau miom itu adalah bagian daripada daging tumbuh atau tumor, tumor jinak gitu ya. Jadi apa namanya tumbuh sel tumor jinak berupa daging tumbuh di otot-otot dinding rahim itu. Makanya cirinya kalau ada masalah minum itu adalah haid yang berat, biasanya siklusnya panjang dan keluar darahnya itu banyak. Itu perbedaan kista dan miom. Next, itu. Nah, tadi ya jadi perbedaan kista dan miom dari sisi gejalanya ya. Jadi sisi gejalanya. Jadi sebenarnya kalau kita cermati kista dan miom itu berbeda, terutama dari sisi gejalanya. Gejala itu adalah sesuatu yang dirasakan oleh tubuh kita ketika organ reproduksi itu berkomunikasi dengan diri kita. Jadi pertumbuhan miom dan kista itu seringkali menunjukkan gejala ya, terlebih jika ukurannya itu biasanya kecil, tentu akan berbeda dengan jika ukurannya sudah besar, gitu ya. Ketika jumlahnya masih sedikit, tentu gejalanya akan berbeda dengan jumlahnya ketika banyak, sudah banyak karena bisa ada beberapa itu. Makanya penting sekali kalau teman-teman yang melakukan operasi ya itu sampai akar masalah paripurna itu harus diselesaikan. Karena kalau tidak sampai akar masalahnya maka akan seperti siklus yang akan tumbuh lagi. Nah, untuk gejala miom umumnya itu biasanya tergantung pada lokasi gitu ya, gitu. Jadi gitu. Dan juga kista juga tergantung pada besar kecilnya gitu. Baik ukurannya dan juga bentuk gitu. Namun untuk kasus tertentu ya, timbulnya miom itu dapat ditandai dengan peredaran darah dari vagina ya. Misalnya miom tadi pendarahannya banyak kalau haid, kalau mens itu sedangkan kista itu sangat nyeri di bagian panggul gitu atau nyeri perut atau gampang kembung kalau makan sedikit rasanya udah kenyang. Nah, itu bisa juga karena ada masalah-masalah berkaitan dengan kista atau mungkin ketika berhubungan seksual, berhubungan intim itu terasa sakit atau mungkin ketika menstruasi rasanya sakit. Itu juga bisa menjadi indikasi gitu. Atau mungkin ketika buang air kecil ya. Ada yang mungkin buang air kecil sakit gitu. Nah, terkadang juga itu ada gejala
miom gitu ya gitu. Nah, miom ini bisa juga menyebabkan sulit hamil bagi perempuan karena eh, sel sperma itu akan kesulitan untuk membuahi sel telur itu. Nah, untuk gejala kista itu juga sangat beragam ya, tergantung lokasi tempat munculnya kista ya. Sama seperti miom ya, kista biasanya bersifat jinak. Ini semuanya jinak, kista maupun miom itu semuanya jinak, bukan yang masuk yang ganas gitu ya. Dan tidak selalu menimbulkan gejala yang khas ya. Namun kista itu terkadang bisa menyebabkan gejala tertentu seperti sangat nyeri ya di bagian perut itu sakit di bawah perut itu atau benjolannya itu kalau di bawah pusar itu bisa diraba dengan tangan ada benjolan itu di situ yang terasa kesentuh. Nah, itu bisa indikasi kista gitu ya teman. Next. Nah, penyebabnya ya setelah kita melakukan kajian tentang kista dan miom, maka kita akan membicarakan tentang penyebab kista dan miom. Nah, ini yang tadi di depan saya sampaikan bahwa hari ini orang sehat itu kayak makhluk yang langka di muka bumi ya. Walaupun sebetulnya fasilitas dan pusat kesehatan itu sudah semakin lengkap gitu ya, makin canggih segala macam gitu. Makanya ini next tadi yang materi tadi. Nah, jadi makanya ini masalah kista dan miom ini penyebabnya itu adalah salah satu adalah pola hidup yang tidak sehat gitu. Jadi ini seperti siklus ya. Jadi ketika pola hidup tidak sehat, maka cirinya salah satunya adalah kegemukan atau badan terlalu kurus gitu loh. Kalau terlalu kurus itu juga bagian daripada pola hidup yang tidak sehat atau kelebihan berat badan seperti ada lipatan-lipatan lemak di dalam perut ya. Jadi gelambior ke bawah itu salah satu akibat dari pola hidup yang tidak sehat. Di situ mungkin banyak makan ultra proses, makan makanan yang tinggi akan apa namanya gluten macam-macam yang menyebabkan imbalance itu. Jadi penyebab kista dan miom itu salah satunya adalah karena pola hidup yang tidak sehat. Kalau ciri dari pola hidup tidak sehat itu biasanya adalah munculnya kelebihan berat badan ataupun kekurangan berat badan itu. Gitu. Nah, dari kegemukan ini juga menyebabkan pola yang tidak sehat itu makin gitu ya biasanya gitu. Jadi akhirnya mager gitu ya untuk bergerak gitu. Nah, ini akan memunculkan masalah hormonal seperti misalnya salah satunya adalah karena ada masalah. Ada namanya masalah di ovulasi ya. Sel telurnya masalah. Bisa sel telur itu mengalami namanya polikostik ya, kecil-kecil gitu. Tidak bisa dibuahi itu ataupun tidak matang. Sehingga dia namanya sindrom. Atau juga penyebab kista dan miom itu adalah endometriosis atau penebalan dinding rahim. Jadi endometriosis itu merupakan penebalan dinding rahim. Gitu. Nah, teman-teman sekalian dirahmati Allah. Jadi salah satu juga penyebab kecelakaan itu adalah stres yang berlebihan. Nah, catat baik-baik ini. Seperti yang suka stres berlebihan, itu salah satu daripada penyebab ya. Jadi kalau stres itu luar biasa itu dampaknya itu akan ini. Makanya kalau segala sesuatu itu jangan berlebihan gitu. Kemudian juga infeksi panggul yang parah. Jadi ada infeksi panggul. Jadi ini juga bisa menyebabkan masalah kista dan miom. Ini penyebabnya. Next. Nah, kita bahas pola makan yang penyebab kista itu pola makan yang bagaimana kan begitu ya. Mungkin ada yang bertanya. Jadi pola makan yang menyebab itu terus terlalu banyak makanan yang manis yang mengandung gula sintetis, gula pasir biasanya gula tambahan. Gitu. Kalau Anda mau makan gula, pastikan pilih gula aren atau gula kelapa. Gitu ya, itu lebih bagus gitu. Nah, atau mungkin dalam pola makan yang menyebabkan kista itu adalah ada banyak karbohidrat yang sederhana. Karbohidrat sederhana contohnya nasi putih itu. Makanya dalam banyak kesempatan saya menyampaikan bahwa nasi putih kalau mau masak nasi putih itu dicampur biji-bijian kayak biji chia seed, biji kacang hijau, biji-biji beras merah, biji-biji yang lain itu dicampurkan di mix gitu. Sehingga dia akan menjadi karbohidrat kompleks atau bisa dicampur dengan umbi-umbian atau talas atau kentang dicampur di nasinya. Jadi karbonya nggak karbo yang sederhana, tapi
karbokompleks gitu. Nah, selain itu juga pola makan yang menyebabkan kista adalah makanan cepat saji. Jadi makanan cepat saji itu juga menjadi penyebab daripada pola makan yang menyebabkan munculnya penyakit kista. Atau makanan yang digoreng, terutama sampai kering banget gitu. Nah itu juga berpotensi ya, karena itu sudah kehilangan banyak serat, segala macam nutrisinya juga udah hilang, jadi sudah sisa ampasnya. Kalau rasa gurih iya, tapi ini akan menjadikan resiko yang sangat besar yang bisa kita rasakan dalam waktu jangka yang panjang gitu. Kemudian makanan yang berlemak ya, makanan yang berlemak. Jadi makan makanan yang lemaknya itu lemak yang tidak sehat ya, lemak tidak sehat. Next, itu makanan yang jadi penyebab kista. Nah, kemudian pola makan yang sehat bagaimana bagi penderita kista ini, bagi orang yang sudah kena kista dan miom. Mungkin teman-teman di sini ada yang sedang treatment ya dengan ASBO, yaitu dengan herbal racikan khusus itu. Nah, ini kemudian ada beberapa kemudian tips ya tentang pola makan yang sehat bagi penderita kista dan miom. Gitu. Yang pertama adalah makan yang tinggi serat. Jadi makan yang tinggi serat. Kemudian ikan ya, ikan laut ya gitu. Lalu sayuran hijau itu bagus. Kemudian juga ada resep ya, racikan khusus ya, ya racikan ASBO itu bisa continue ya, jangan sampai putus. Buah-buahan ya, yang sesuai dengan musim. Kemudian kacang-kacangan dan juga banyak makan protein rendah lemak. Ini bagus banget bagi penderita kista dan miom. Gitu. Next. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa sembuh ya dari kista dan miom tanpa operasi? Nah, ini sebenarnya yang pertama kita harus membangun diri ya, sabar. Ya, jadi ketika kita treatment ini, walaupun udah operasi pun harus di treatment dengan sabar juga karena ini bagian daripada usaha atau ikhtiar itu. Yang pertama untuk sembuh dari kista dan miom tanpa operasi adalah makan makanan yang sehat. Itu penting, wajib itu. Tinggalkan makanan junk food, fast food, tinggi gula, tinggi garam itu tinggalkan. Makannya yang teratur itu. Jadi makan makanan yang sehat seperti buah-buahan ya kaya akan antioksidan. Biasanya buah-buahnya warnanya agak ungu ya, kayak buah naga, kemudian juga manggis itu ya bagus banget ya. Kemudian juga sayuran yang warnanya ungu kayak kubis yang ungu itu juga bagus banget. Terong itu juga bagus banget ya. Itu. Kemudian untuk pemilihan lemak yang ada dalam minyak goreng itu saya sarankan minyak kelapa atau minyak zaitun atau eh, itu ya minyak kelapa atau minyak zaitun itu rekomendasinya. Kemudian banyakin makan makanan apa namanya makanan seperti sayuran hijau ya, sayur yang rainbow warna-warni gitu ya. Gitu. Untuk kacang-kacangan dan juga protein yang kemudian basisnya protein nabati bukan protein hewani. Yang kedua adalah berolahraga rutin. Ya, jadi berolahraga rutin tiap hari cukup dengan jalan kaki 1 jam minimal jalan kaki jalan aja. Itu kalau kena histamium itu rutin setiap hari jalan kaki. Kalau syukur-syukur bisa pagi sore, pagi 1 jam, sore 1 jam. Jalan kaki keliling kompleks aja. Itu nanti bisa rasanya setelah sebulan 2 bulan akan terasa banget. Nah ini akan bisa memperbaiki eh, apa namanya tubuh kita. Jadi olahraga itu yang penting istiqomah. Ya jadi gak harus olahraga berat tiba-tiba main basket atau renang. Tapi kita bisa mengistiqomahkan pelan-pelan dengan jalan kaki. Dan tidak berlebihan. Kemudian yang ketiga, tips untuk sembuh dan bisa dan miom tanpa operasi adalah cukup tidur di malam hari. Artinya jangan bergadang. Makanya nanti ya Mas Adi ini jangan sampai malam-malam karena pentingnya kita tidur di bawah jam 11 malam. Jadi jangan sampai tidur di atas jam 11 itu. Karena ini akan mempengaruhi terhadap sistem hormon, terutama hormon dalam diri kita. Gitu. Kemudian mempertahankan berat badan yang sehat. Jadi jangan sampai kemudian tubuh kita itu kebanyakan makan makanan proses junk food dan jadinya terlalu gemuk ya itu. Jadi kita harus mempertahankan tubuh badan yang sehat. Itu adalah tips ya gitu. Kemudian juga berlatih relaksasi untuk meredakan stres. Jadi mengontrol stres. Karena biasanya ini berbanding lurus dengan stres. Karena tubuh kita stres maka tubuh akan mengeluarkan satu hormon yang lebih berbahaya daripada bisa ular. Jadi pentingnya. Nah, bagaimana tidak stres ya? Kurangi ekspektasi yang terlalu tinggi dan
kita itu merasa cukup gitu, merasa ikhlas, sabar gitu. Itu membangun karakter ya, membangun diri itu penting. Jadi tahu ya, tahu diri segala macam itu biar kita tidak stres, tidak kena mental gitu. Makanya pentingnya belajar, menambah knowledge, menambah pengetahuan, menambah ilmu gitu. Jadi itu. Next. Nah, kemudian salah satunya adalah konsumsi herba racikan khusus ya. Jadi kita ada herba racikan khusus. Teman-teman nanti bisa berkonsultasi secara gratis di ASGO untuk masalah yang sedang dihadapi. Salah satunya adalah untuk mengatasi masalah kista dan miom. Jadi permasalahan kista dan miom itu memang perlu diatasi secara serius karena rasanya pun nggak enak gitu. Nah itu mungkin materinya simpel aja cukup. Nah kita mungkin bisa diskusi ataupun bercerita teman-teman yang mungkin mau disampaikan. Gitu Mas Adi, mungkin Mas Adi bisa bantu untuk memandu teman-teman sekalian. Ini cukup simpel, singkat, tapi insya Allah padat dan bisa dipahami. Insya Allah. Saya serahkan ke Mas Adi. Oke, baik Mas. Ini ada cerita nih Mas, eh dari saudara Mungkin kita. langsung suruh ngomong aja ya. Ya, enak kayaknya cerita di sini. Mungkin siapa nih? Oke, Mbak Mbak Ayu bisa menyampaikan langsung aja Mbak. Tadi. Ah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ah, Afwan, oke ini karena lagi menyusui. Gak apa-apa Mbak, gak apa-apa. Iya, jadi Assalamualaikum Mas Bayu. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Eh, Alhamdulillah ya, apa jazakumullah khairan atas materinya, Masya Allah. Mendapatkan ilmu lagi tentang kista dan miom. Tadi tapi ada yang ingin saya tanyakan juga, mungkin sedikit bercerita Hmm. dengan sakit yang dialami ya Mas Bayu ya. Ya, Em, silakan, silakan. jadi kalau tadi itu materinya mm, lebih ke kista dan miom itu pada alat reproduksi ya Mas Bayu ya. Organ Eh, reproduksi ya, khusus ya untuk organ organ reproduksi. kewanitaan. Iya, qadarullah kalau saya ini saya lagi sedang diuji dengan sakit kista pada hepar dan dua ginjal. Jadi Hmm. maksudnya mungkin bisa lebih dijelasin lagi. Tadi di materi kita itu bisa tumbuh di seluruh bagian tubuh ya. Tadi ada sedikit ya Betul. Mas Bayu. Ya, nah kalau secara medis kemarin dari dokter itu eh, disebutnya ini penyakit yang langka karena biasanya yang terkena kalau di ginjal itu laki-laki, tapi ini yang kenanya perempuan. Terus salah satu penyebabnya genetik gitu. Jadi em, di keluarganya juga ada yang kista gitu. Eh, Lalu kalau secara medis tidak bisa hilang gitu kistanya. Tapi alhamdulillah setelah konsultasi kan itu melalui admin ASBO sudah dibuatkan juga herbal racikan, sudah minum selama 2 pekan lebih. Alhamdulillah sudah yang tadinya lemas sekali pagi-paginya sudah bisa beraktivitas. Sebelumnya tuh nggak bisa, lemas banget, nggak bisa ngapa-ngapain. Uh, dan uh, mengalami penurunan berat badan lagi. Mm-mm. Itu sudah Uh, berapa lama, Bu? jadi sebenarnya sakitnya itu udah 4 tahun kurang lebih. Mm. Yang sakit siapa, Cuman Bu, itu, Bu? saya yang sakitnya. Oh, iya, Uh, iya. ya, cuman dari dokter itu baru terdiagnosis kemarin itu baru kelihatan setelah USG dan CT scan. Jadi 4 tahun itu bolak-balik ke rumah sakit nggak kelihatan. Hmm. Jadi Ukurannya fokusnya dokter itu ukurannya udah kecil atau udah besar? 3 cm. Hmm. Iya, iya. Iya, jadi Iya, di lanjut. ginjal kanan kiri, iya di hepar dan di hepar di hati ya. Sama Hmm. yaitu jadi sakitnya itu seperti kayak GERD gitu. Jadi selama 4 tahun itu disangkanya sakit GERD aja.
Eh, setelah CT scan baru ketahuan ternyata ada pita dan sering sakit di ke dada, ke punggung, bahu. Sekarang sambil minum herbal racikan tuh ini diare jadinya. Itu aja ininya Mas Bayu ceritanya Iya. sakitnya. Oke. Jadi gini Bu, yang pertama perlu dipahami, jadi Ibu jangan stres. Jadi yang namanya kista ada di hati atau di ginjal. Kista sendiri sebetulnya dia bukan kanker, dia bukan tumor. Jadi gitu. Asalkan bentuknya kecil itu sebetulnya tidak berbahaya sebenarnya gitu. Tidak membesar maksudnya gitu. Apalagi kalau tadi diceritakan secara genetik kan gitu. Jadi tinggal dipertahankan pola hidup yang sehat gitu. Karena kalau di liver itu kan dia memfilter ya, termasuk makanan yang sintetis ya, makanan yang warna-warni terutama itu juga akan bisa ke liver, atau minuman-minuman bersoda atau minuman-minuman manis yang menggunakan pemanis buatan itu. Karena kista itu kan tadi definisi bisa tumbuh dimanapun, tapi kista itu adalah benjolan yang berisi cairan. Jadi kalau masih 3 cm itu sebetulnya belum terlalu besar itu. Nah, tinggal nanti diamati perkembangannya membesar atau tidak. Nanti biar nanti kita bantu buatkan racikan herbal asalkan ibu telaten ya. Jadi di fase awal itu merupakan fase untuk melakukan yang namanya cleansing, pembersihan, apalagi itu di liver ya. Jadi memang eh, liver dan ginjal itu salah satu hal itu. Makanya eh, coba untuk kita bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa namanya tidak khawatir karena yang namanya jodoh rezeki maut itu semuanya sudah ditulis gitu ya. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita beramal soleh ya, ahsanu amalan kan gitu. Nah, itu yang perlu kita pahami biar hati kita itu tenang, kolbun salim gitu. Jadi jangan stres gitu. Yang pertama itu. Insya Allah setiap penyakit itu ada obatnya dan kita sebagai manusia berupaya ikhtiar semaksimal mungkin. Dan alhamdulillah insya Allah kita temenin di Aspo ini nanti disampaikan aja apa namanya eh, rutin ke admin ataupun ke saya, ataupun nanti kalau pun terlambat balas pasti insya Allah kalau WA ke saya pasti dibalas walaupun agak lambat ya karena banyak banget yang WA gitu Bu Ayu. Jadi ibu yang sabar sambil treatment terus itu mungkin bisa lebih dari 9 bulan treatment, nanti kita bikinkan apa namanya racikan ramuan yang kemudian untuk mengatasi itu di masalah livernya. Tapi perlu dipahami bahwa kista yang ada di liver atau ada di ginjal itu memang pentingnya dua organ yang berkaitan dengan darah sebetulnya. Karena liver itu memfilter apa namanya menyaring ya, menyaring kemudian sebagai ibu dari organ itu kita. Kemudian ginjal juga fungsinya mencuci darah. Jadi makanya kalau kita banyak zat kimia, junk food, fast food atau segala macam yang kena itu ginjal atau livernya. Itu atau mungkin pernah riwayat dulu sering makan obat-obatan kimia atau apa, mungkin bisa diceritakan Bu? Iya, Mas Bayu. Jadi dulu eh, waktu sakit banget itu eh, karena dikiranya asam lambung yang akut, jadi obat-obatnya banyak banget gitu diminumnya. Tapi kalau Oh. hidup sehat udah mulai dikurangi makanan masak, jadi masakan rumah gitu di sini di Hmm. puncak gitu. Cuman garam sama gulanya mungkin belum, jadi baru Hmm. berusaha baru-baru ini baru ditakar gitu Hmm. garam gulanya. Gulanya pakai Tapi gula emang kelapa atau gula aren aja Bu, jangan gula pasir kalau mau masak itu. Dan oh kalau iya, bisa setiap hari ini ya Bu dirutinkan minum air kelapa kalau ada iklan. air Iya, kelapa jadi yang gitu. sering sakit memang yang di livernya itu, yang di atasnya. Hmm. Rasanya panas ulu hatinya ya. Iya, jadi ke atas terus jadi di tenggorokan tuh kayak ada riak-riak gitu yang ada Hmm. lendir kayak kayak kristal gitu. Kalau usia berapa Bu? 36 tahun Ya, tahun ini. masih muda lah usia saya. Ih, Bismillah ya Bro. Oke. Eh, ada yang lain Bu mau disampaikan? Itu paling itu tapi insya Allah tetap mau treatment di ASBO.
lagi proses cleansing sekarang, lagi berusaha berjuang walaupun kadang-kadang lemes lagi, tapi rutin minum herbanya setiap hari. Cuman ya kadang-kadang kalau eh, apa diarenya aja yang masih ini masih terus jadi itunya tuh fesesnya tuh lendir gitu. Hmm, iya. Yang keluarnya banyaknya lendir, yang mulesnya mules kayak sakit mau ngelahirin gitu mulesnya. Oke. Oke. Ya nanti kita ini baru 2 minggu ya treatmentnya diminum terus ya Bu ya. Nanti nanti kita di bulan selanjutnya nanti kita akan tambahkan beberapa herbal untuk mengatasi masalah livernya sama ginjalnya. Ya, syukran Mas Bayu. Sabar, sabar ya Bu. Ya, sama-sama. Iya. Ini Mas ada yang nanya nih di chat Mas. Saya bacakan dulu ya. Ya, gimana? Maaf, Baik. agak melenceng. Baru 2 minggu lalu mbak saya dioperasi ambil rahimnya. Sesaat kemudian terdeteksi ada kanker. Akhirnya mendapat mendapatkan perlakuan kemoterapi. Bagaimana upaya kita sebagai keluarga membantu kesembuhan dari segi mental dan perlakuan herbal yang bisa membantu meme- memulihkannya kesehatan beliau. Hmm. Oke, jadi baru 2 minggu yang lalu Mbak saya dioperasi diambil rahimnya. Oh, jadi ini masalahnya cancer ya, gitu. Nah, yang pertama kalau udah di kemo ya, di kemo efek kemoterapi itu begitu keras biasanya. Jadi untuk membantu ya tubuh biar tidak menimbulkan kerusakan yang lebih parah dari kemoterapi, karena biasanya kalau di kemo tuh cukup keras disuntik atau dikasih obat yang nanti rambut bisa rontok semua, sel kulit bisa mati, dan ketika disuntik kembali dihidupkan nanti selnya bisa tumbuh lagi. Maka untuk membantu ketika proses kemoterapi lebih bagus dengan disuplai dengan herbal ya, karena herbal bisa membantu memberikan asupan dan juga memberikan efek kemoterapi itu tidak terlalu merusak. Nah nanti silakan dijawab aja ke admin atau ke saya untuk mendapatkan herbal itu insya Allah ya, insya Allah itu Mas Adi. Kalau dari segi pendekatan mental Mas gimana? Nah untuk pendekatan mental yang pertama adalah takarub ilallah, muslim ya salah ya. Jadi kalau muslim takarub ilallah, kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sholat malam ya, dimotivasi untuk sholat malam, sholat tahajud dan bersedekah. Itu menjadi amalan langit ya yang harus diikhtiarkan. Jadi itu sebagai apa ya, sebagai jalan langit, ikhtiar langit, dan kita memohon pada Allah Subhanahu wa Taala ya. Jadi semua penyakit itu selalu ada obatnya dan kita berikhtiar ya, kita namanya usaha itu. Tapi insya Allah kita juga terus ya mendorong bagi keluarga, terutama keluarga ya. Jadi keluarga itu kalau menghadapi orang sakit memang perlu pola pikir dan pola sikap yang akhirnya tidak terlalu emosional, sehingga lebih kepada support untuk bagaimana mengokohkan jiwa ya, mengokohkan jiwa itu sehingga nanti akan kuat. Makanya takarub ilallah gitu ya, takarub ilallah, tilawatil Quran, kemudian salat malamnya dikuatin ya, kemudian tahajud dan kemudian juga sholat duha ya segala macam itu Mas Adi. Oke, oke, baik. Ini ada lagi Mas dari saudari Ningrum. Assalamualaikum, Kang Bayu. Mau tanya jika olahraga jalannya diganti dengan jalan pakai alat, punya alat olahraga yang di rumah itu loh yang bisa jalan Mas. Is oke, nggak apa-apa, bagus itu. Tapi kalau lebih bagus lagi jalan kaki 1 jam ya, jalan kaki itu pakai sepatu boleh, pakai sandal boleh, nggak pakai sepatu nggak pakai sandal boleh. Coba lakukan seminggu aja, nanti badan itu akan terasa gitu. Jadi jalan kaki aja 1 jam atau mulai mungkin mungkin mau ya nanti 15 menit, nanti 20 menit, nanti 30 menit, nanti sejam. Syukur nanti bisa pagi sejam, sore sejam. Jalan kaki keliling komplek yang pagi-pagi itu udara segar. Itu cobanya. Kalau menggunakan alat di rumah boleh, boleh, boleh. Tetapi kenapa tadi saya sampaikan kalau keluar, apalagi kalau eh, ada pagi-pagi kan udara masih segar gitu ya, udara yang segar itu. Jadi insya Allah habis subuh atau apa jadi lebih fresh gitu. Jadi gitu. Tapi kalau ada alat, is oke, nggak apa-apa. Yang penting ada aktivitas, jangan nggak ada aktivitas. Jadi minimal kalau bisa 10.000 langkah. Nanti beli alat ya kayak jam atau apa yang bisa membaca langkah kita.
Insya Allah gitu ya. Mudah-mudahan dipermudah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Oke, baik teman-teman yang mau bertanya bisa langsung diskusi sama Mas Bayu atau mungkin ada kendala bisa sampaikan di chat. Ini Mas ada ucapan terima kasih dari Mbak Ratmi. Eh, Jazakallah khairan ilmu Mas Bayu dan tim. Saya udah minum racikan buat Miom dan udah mau 3 pekan perut berasa enteng dan BAB biasanya cuma 1 kali. Sekarang jadi 2 sampai 3 kali sehari. Rambut masih rontok tapi mulai berkurang. Alhamdulillah. Kita juga ikut mendoakan ya Mbak Ratmi. Mudah-mudahan ujian yang sedang dialami Allah angkat penyakitnya ya. Mudah-mudahan Mbak Ratmi juga ridho dengan apa namanya situasi yang hari ini dilakukan. Jadi mungkin ini bagian daripada untuk membangun diri ya, menguatkan jiwa itu ya, dan melakukan tazkiyatun nafs, jadi membersihkan jiwa. Dan kita doakan mudah-mudahan ini menjadi satu penggugur dosa dan menjadi amalan yang terbaik kalau kita muslim ya. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu hikmah ya. Jadi kita belajar tentang taklimul hikmah. Mudah-mudahan diberikan kesembuhan, diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ikhtiar terus, usaha terus, jangan berputus asa, dan Allah mudahkan semua ikhtiar dan langkahnya, dimudahkan rezeki, lancar dan barokah. Mudah-mudahan, insya Allah. Oke, baik Mas. Jazakallah khairan juga buat semuanya. Semangat ya semuanya. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu yang telah hadir di forum ini. Dan ini lanjut Mas, ini ada yang nanya nih kalau misalkan kita udah berhenti haid apa bisa kena kista dan miom lagi? Bisa kena kista dan miom nggak Mas kalau kita sudah berhenti haid? Kalau udah menopause ya, kalau udah menopause eh, bisa kena kista dan minum lagi. Bahkan kemarin ada kasus itu usia udah 80 tahun, itu kena miom, gitu ya, kena miom. Jadi ini ada anomali kayaknya. Jadi sudah yang sepuh ya, udah nenek-nenek, tapi ada miom. Jadi dia melakukan namanya pendarahan terus itu, ketika dicek ada miom, gitu. Makanya namanya kista itu kan tadi ya ada benjolan yang berisi cairan. Kalau miom itu adalah otot-otot rahim yang tumbuh, dagingnya tumbuh. Itu makanya eh, pentingnya kita sebetulnya untuk menjaga kesehatan dan pentingnya kita belajar sehingga kita bisa mencegah. Makanya kata Rasulullah SAW, yang mencegah itu lebih baik daripada mengobati. Makanya kalau kita sudah berhenti bed, apa bisa kena kista? Kemungkinan bisa. Tapi kalau kita menjaga gaya hidup kita sehat, tidak berlebihan, tidak stres, tidurnya tidak terlalu larut malam, rajin gerak ya, insya Allah itu kita minta pertolongan sama Allah untuk dijaga. Karena semua ini terjadi atas izin dan atas kehendak dari Allah Subhanahu wa taala, atas kodenya. Tapi ketika sudah kena kistatomium ya kita usaha, kita ikhtiar. Tapi kalau ditanya apakah bisa walaupun sudah menopause, jawabannya ada beberapa kasus yang usianya bahkan udah 80 tahun masih ada yang kena miom. Kalau kita belum kita jumpai, tapi ini kita jumpai ada usia udah 80 tahun pendarahan terus, ternyata dicek ada miom itu ada. Berarti bisa gitu ya. Mudah-mudahan ibu selalu sehat insya Allah. Gitu. Ada lagi itu. Ini Mas, ini lagi ada yang nanya nih. Tadi Mbak Ayu lupa nanya terkait olahraga Mas. Kalau olahraga Hmm. buat Mbaknya itu gimana? Apa jalan kaki juga? Tapi kadang lemes, cepat lemes Mas. Ya, ya jalan kaki aja nggak apa-apa. Sepaksa, sebisanya jadi paksa. Kalau bisa 5 menit, 10 menit nggak apa-apa. Tapi harus jalan kaki. Jalan kaki aja. Beda loh kalau jalan kaki itu olahraga yang paling mudah. Beda dengan aktivitas nyapu ngepel itu bukan olahraga. Tapi kalau jalan kaki itu bagian dari olahraga. Walaupun muterin rumah 10 kali atau 5 kali atau naik tangga, turun tangga itu juga ya. Jadi itu jalan kaki. Jadi jangan dipaksa. Kalau kita udah ngekuat istirahat. Tapi yang penting ada aktivitas. Insya Allah itu nanti pelan-pelan memperbaiki. Ya, jadi masya Allah berjalan itu. Jadi kenapa kita banyak sakit segala macam? Kadang-kadang kalau kita tuh apa namanya meninggalkan sunatullah, jadi meninggalkan hukum alam gitu. Salah satunya kaki kita itu harus berjalan. Syukur-syukur jalannya di atas tanah ya, Mbak. Jadi nginjak tanah kakinya kalau perlu gitu. Itu lebih bagus lagi, insya Allah. Ini prinsip ya Mas ya. Jadi tubuh bersentuhan dengan tanah. Ya sunatullah itu sudah. Nah, ini lagi Mas, lanjut dari Mbak
Nia nih. Apakah pola Ya, makan sehat harus makan makanan yang organik? Bagaimana dengan ayam boiler atau sayur dan buah yang kena pestisida? ya jadi kalau untuk makan sehat apa? Kalau ada yang organik lebih bagus, ya kan? Jadi kalau organik itu pilih ke pasar sayuran yang kemudian ada dimakan ular gitu yang kurang bagus atau bentuknya nggak terlalu glowing, nggak terlalu mulus gitu bentuknya ada yang kecil yang besar itu lebih bagus karena itu alami gitu. Jadi gitu. Nah kalau ayam broiler boleh makan boleh sesekali aja tapi jangan setiap hari karena obat-obatannya ya gitu karena itu pestisida segala macam itu makanya pentingnya detoksifikasi ya pentingnya kita minum asbotnya detox pentingnya kita treatment pentingnya kita ilmu segala macam nah ini bagian daripada usaha yang kemudian insya Allah kita menjadikan diri kita menjadi apa namanya lebih sehat lagi ya gitu jadi ayam boiler itu sama ayam kampung kesehatan ayam kampung jadi kalau ada ayam kampung gitu kan tapi kalau nggak ada ayam boiler tapi yang penting jangan setiap hari gitu ya jangan setiap hari gitu pilih dadanya kalau bisa kan gitu ya gitu jangan makan hatinya ya gitu jadi kalau makan hati hati ayam kampung gitu ya atau hati angsa atau hati eh, ayam jago gitu ya kan itu mungkin ada lain mungkin Ini Mas, ada lagi nih Mas. Alhamdulillah rutin minum dari Mbak Ati. Alhamdulillah rutin minum teh detok pagi sebelum makan dan malam menjelang tidur. Apakah itu udah betul? betul betul udah betul jadi tergantung mau diminum siang diminum malam diminum pagi yang penting diminum ya minimal satu saya juga minum ini satu apa namanya satu satu gelas ini ya saya minum teh detok ini nah jadi mudah-mudahan teman-teman bisa menikmati es teh detok karena komposisi dari rempah dan herbal ya di sini banyak banget. Di sini ada jahenya, ada apa namanya daun kelor ya, bagus banget ini moringa. Jadi ini yang penting satu hari satu gelas itu aman ya. Jadi insya Allah mudah-mudahan bisa membantu. Nah, ini Mas, masih ada ini yang nanya nih. Eh, Gimana ya? Tadi menene yo iku yo sirahe ketemu. Iya. tar, tar. Nih. Nah, untuk lipoma benjolan di punggung, apakah penyebabnya sama dengan kista dan miom? Ya, eh, penyebabnya beda. Jadi kalau untuk lipoma, lipoma itu memang ada kesamaan dengan miom, yaitu sama-sama tumor jinak. Ingat ya, dicatat ya. Lipoma itu tumor jinak, jadi tidak berbahaya. Nah, kalau lipoma itu terbentuk di apa namanya di bawah kulit ya jadi di bawah kulit makanya tadi pertanyaan lipoma ini ada di mana di punggung ya itu ya di punggung gitu jadi yang namanya lipoma itu adalah tumor jinak yang terbentuk biasanya di bawah kulit ya dan ini terbentuk dari ini apa namanya jaringan lemak ya jaringan lemak yang ada di bawah kulit gitu untuk penyebabnya tentu berbeda dengan penyebab kista ya gitu ya berbeda gitu bisa juga karena faktor genetik atau juga ada faktor-faktor lain ya gitu termasuk faktor radiasi atau paparan zat-zat kimia gitu gitu nah eh, dilihat saja lipoma itu nanti perkembangannya seperti apa kalau memang itu tumor jinak dan itu nggak berkembang itu aman gitu ya dan perlu disampaikan bahwa lipoma itu sebenarnya tidak berbahaya gitu cuman kadang-kadang ketika itu menyebabkan ketidaknyamanan maka dilihat saja ya lipoma menyebabkan tidak nyamanan apa enggak kalau itu masih aman berarti aman gitu ya teman-teman. Ini lagi nih. Ini Mas, ada yang nanya juga nih Mas. Izin bertanya, apakah benar untuk kita penderita kista kurangi konsumsi kacang kedelai seperti tahu, tempe, dan berbahan menggunakan ragi? Gimana tadi ulang-ulang? Ini Mas nanya bertanya, apakah benar untuk kita penderita kista, untuk penderita kista ini kurangi konsumsi kacang kedelai seperti tahu, tempe, dan berbahan yang menggunakan ragi?
Ya, jadi kalau untuk masalah kista ya, jadi sebenarnya itu adalah kedelai itu kaitannya sama hormon estrogen. Ya, jadi gitu. Jadi ada beberapa yang kemudian muncul kista itu karena ada kelebihan hormon estrogen. Hormon estrogen itu hormon pada perempuan yang apa namanya? Ya hormon perempuan lah gitu ya, gitu estrogen. Nanti teman-teman bisa googling apa itu hormon estrogen. Gitu ya. Jadi eh biasanya bukan masalah di raginya, tapi di masalah di kedelainya. Karena kedelai itu biasanya mengandung fitoestrogen. Jadi ketika tubuh sudah kelebihan estrogen, makan kedelai jadi tambah tambah kelebihan estrogennya, maka kistanya nanti bisa membesar gitu. Gitu. Dan ini akan mempengaruhi kan gitu. Dan ini akan berpotensi tadi ya membuat kista jadi tambah besar. Jadi bukan karena raginya ya, gitu ya. Itu. Tapi sebenarnya belum sampai hari ini belum ada penelitian ilmiah ya yang jelas bahwa makan kedelai dilarang, itu belum ada penelitiannya kalau bicara tentang sainsnya gitu. Tapi sebaiknya jika Anda punya kista, maka makan makanan kedelai gitu ya, yang berbasis kedelai, karena kayak misalnya susu kedelai itu dikurangi ya, karena ini memang biar apa? Biar tidak kelebihan hormon estrogennya sehingga kista yang ada di ovarium itu tidak membesar gitu. Karena kandungan di dalam kedelai itu ada yang namanya fitoestrogen gitu. Jadi ada yang menguatkan hormon lagi. Sementara salah satu masalah dari para kista itu kadang-kadang itu adalah karena imbalance hormon, bisa kebanyakan bisa kurang gitu. Jadi gitu. Tapi kalau bicara tentang tanya benar, benar itu Bapak ini kan bicara benda ya, bicara kedelai berarti kan ada mafahim anil ashaman. Saat ini belum ada penelitian yang membuktikan bahwa makan ini bisa berpengaruh, itu belum ada. Jadi gitu. Menurut saya kalau seperti ini gimana, bijaksana saja. Sesekali makan tempe tahu boleh, tapi jangan terlalu banyak. Gitu ya. Oke, mungkin bisa dijawab ya, Mas Adi. Baik Mas. Nah ini banyak yang masih nanya nih Mas. Iya. Ini banyak banget ya, jawabin dulu yang di chat-chat ya. Iya, kalau teman-teman mbak-mbak yang mau nanya juga angkat tangan boleh kok. Nanti sampaikan langsung. Nah ini apakah kista itu bisa hilang? Apakah kista itu bisa hilang Mas? Bisa, bisa hilang, bisa sembuh. Yuk, di treatment, usaha ikhtiar. Gitu ya. Udah banyak sih sebenarnya di Udah, Asbu ya Mas ya. Alhamdulillah kita tuh udah udah, banyak banget yang udah terbantu kista, yang ada yang udah 15 cm, ya ada banyak. yang dari kecil, pokoknya dari sampai yang kecil sampai yang besar tuh udah ada yang sembuh dengan terapi bersama kami. Tapi memang harus bersabar ya Mas ya. Ya jadi kista itu bisa hilang. Nanti seiring diperbaiki ya, diperbaiki siklus menstruasinya, diperbaiki pola makannya, asupan ini ya gitu. Jadi gitu. Jadi gitu. Jadi faktor-faktor yang misalnya mempengaruhi apa namanya kista itu hilang atau enggak, termasuk nanti dilihat dari ukurannya, jenisnya, itu kondisi kesehatan tubuh badan juga kan gitu ya. Jadi ini memang perlu perawatan, perlu penanganan, perlu treatment. Jadi bisa hilang kalau dibiarkan di treatment gitu. Tapi kalau dibiarin aja ya nanti tambah besar gitu. Gitu. Lanjut. Mas ada yang cerita dari Mbak Jenny. Alhamdulillah saya sudah masuk bulan kelima konsumsi herba racikan khusus kista. Menstruasi yang sebelumnya berantakan sekarang udah rutin setiap bulan dengan periode yang normal. Cuma ya itu, saya sering skip minumnya jika saat dinas di luar kota karena terkendala dengan diarenya. Jika dalam melakukan perjalanan jauh karena via jalan darat. Iya. Ya sabar ya, apa namanya Kak Jenny. Jadi yang pertama memang kalau perjalanan jauh bisa minum 1 gelas di malam hari, dibuat 1 gelas nggak apa-apa boleh. Dan itu sebenarnya bukan diare, itu proses listening ya. Alhamdulillah ini kabar yang membahagiakan. Jadi ketika tadinya siklus menstruasinya berantakan, sekarang udah bagus. Dan ini tanda ya, tanda nanti kista bisa hilang itu ketika menstruasi nanti kembali normal. Nanti kista itu akan nggak berkembang dan kista bisa bersih. Gitu ya. Bismillah. Kita mudah-mudahan doakan semoga istiqomah. Kalau ada kesempatan bisa minum, diminum.
Karena herbal itu bagus kalau masuk ke dalam tubuh, apalagi selama beberapa bulan, beberapa tahun, itu hasilnya akan sangat luar biasa, Masya Allah. Jadi yang masuk ke tubuh jangan junk food, jangan fast food, tapi herbal, nutrisi, insya Allah ini akan sehat sekali, Masya Allah. Doakan untuk kajian ini mudah-mudahan diberi kemudahan, diberikan kesembuhan. Ya. Semangat Kak. Bismillah. Baik, Mas. Ini dari Mbak Sylvia Mita. Assalamualaikum, Mas Bayu. 3 bulan pertama minum racikan kistal, lelah flek hilang. Sakit hilang, benjolan di tenggorokan mengecil. Bulan keempat minumnya terganggu kembali flek dan sakit lagi. Boleh nggak minum racikan? Nanya apa nih? Selang-seling karena mah saya lagi sering kambuh juga. Oke, maksudnya selang-seling dengan apa nih? Dengan herbal, dengan herbal kopas Anda atau ini boleh, teh detok ataupun boleh. Jadi alhamdulillah, memang ini harus rutin ya. Jadi kalau memang belum ini, memang harus diikhtiarkan untuk rutin. Ya mudah-mudahan Kak Silvi minta itu bisa diberikan kemudahan kelancaran lah ya. Jadi biar bisa sembuh gitu. Jadi kalau ada masalah mah nanti dilihat pola makannya ya. Jadi makan makanan yang lain dilihat itu. Nah, pastikan herbalnya diminum juga insya Allah ini membantu. Jadi membantu meredakan. Kalau nggak apa namanya nggak diminum nanti bermasalah lagi segala macam, maka usahakan diminum selang-seling dengan herbal yang lain itu boleh disinergikan boleh ya, mudah-mudahan dimudahkan. Oke. Kalau mungkin kimia sintetis gimana, Mas? Boleh nggak? Selang-selingnya gitu Iya. ya boleh, cuman ada jeda waktunya ya, minimal 1 jam ya. Oke. Ini Mas dari Ningrum. Assalamualaikum Mas. Mas Bayu tanya lagi nih untuk Iya. olahraga naik turun tangga idealnya berapa kali agar setara 1.000 langkah? Ya, 1.000 langkah kaki karena kebetulan ruangan saya di kantor di lantai 2. Jadi lantai 2. Jadi karena kalau jalan kaki sejam masih belum memungkinkan. Jadi diganti naik turun tangga. Ya 10 kali Mbak lah ya. Sebenarnya ada kalau ada sekarang kan jam tangan yang digital itu kan ada langkahnya ya Mas Adi ya. Iya, udah Nah, itu banyak. bisa pakai gitu. Udah Udah banyak banyak. aplikasi di HP juga ada. Ya 10 Iya. kali lah, mudah-mudahan bisa ya. 10 kali bolak-balik ya. Dipermudah mudah-mudahan. Bisa sekarang kalau misalkan belum ada fasilitas jam tangan bisa di HP kok. Sekarang bisa. Ada aplikasi untuk mengukur langkah. Ya dikasih tahu Mas Adi apa aplikasi apa itu? Speed apa ya? Speed. Udah lama juga nggak pakai itu Mas karena pakai jam tangan sekarang. Oke. Speed speed apa ya? Pokoknya searching aja Mbak nanti untuk mengukur langkah di Google App Store nanti atau mungkin eh teman-teman yang pakai iPhone bisa pakai eh, nanti searching aja buat download aplikasinya ada banyak kok. Oke. Ini lanjut Lanjut, Mas. ini cukupkan sampai jam 9 ya biar nggak kemalaman ya, biar dia Iya, istirahat. cukup. Ini dari siapa nih? Mbak April. Kak Bayu mau tanya apa herba racikan dan teh Hmm. detok tuh bentuknya daun kering. Itu ada expired date-nya. Kalau misal masih dikonsumsi walau terlewat expired date apa bahaya? Itu nggak berbahaya. Jadi kalau teh detok ataupun juga hiperhatikan itu memang bentuknya tubruk ya. Jadi kita melakukan dan tubruk itu lebih bagus itu. Jadi yang penting tidak jamuran, tersimpan dengan rapi, tetap kering ya. Bisa disimpan yang rapi, bisa masukin kulkas, tapi bukan di freezer. Itu kalau masih tersimpan dengan rapi, nggak jamur segala macam masih bisa, gitu ya. Jadi dilihat tanda-tandanya kerusakan. Kenapa tidak dikasih waktu expired? Karena di situ tidak ada tambahan zat apa namanya zat pengawet. Jadi ini diawetkan secara alami. Ya kita ngawet itu secara alami di oven saja segala macam atau di bawah terik matahari dan itu posisinya adalah racikan rempah dan herbal yang bentuknya tubruk gitu. Dan meminumnya boleh ditambah jeruk nipis, ya boleh dicampurkan dengan gula aren itu nggak apa-apa. Yang penting bentuknya belum jamuran, bentuknya masih bagus, ya masih kering segala macam, dibuat tubruk, direbus, itu masih bisa dikonsumsi, aman, salah. Lanjut, Mas. Oke, ini Mas lanjut.
Maaf baru gabung. Hmm. Saya mau tanya, saya kan dari Oke. bulan Agustus saya sudah tidak haid. Dan mulai bulan Agustus juga saya punya keluhan pipisnya nggak bisa dikontrol. Ternyata kata dokter saya ada miomnya. Yang mau saya tanyakan, kalau miomnya sembuh, apakah saya bisa haid lagi? Karena usia saya juga sudah masuk 52 tahun. Ya, jadi setiap orang punya kondisi yang berbeda. Ada yang masih 52 tahun masih head bisa head atau masih head ada. Itu dilihat nanti kondisinya. Tapi yang jelas ini masalah pipis yang ini dilihat adalah dicek gula darahnya juga dan juga ini perlu ditreatment masalah minumnya. Jadi jangan sampai ini kan bikin sakit-sakitan ya. Jadi gitu. Jadi silahkan mungkin nanti bisa menggunakan herba racikan khusus dan treatment-treatment yang sebagaimana kami jelaskan tadi gitu. Gitu. Jadi kalau bisa head, insya Allah ya mungkin head bisa 3 bulan 4 bulan kalau bisa head. Kalau enggak nanti ya langsung menopause biasanya gitu. Tapi ada juga yang usia sampai 55 tahun masih head ada gitu. Jadi tapi kadang-kadang nggak head itu karena terkendala ada masalah organ reproduksi wanita yang kurang sehat. Salah satunya ada miom atau kista gitu. Gitu Mas Adi, apa dicukupkan biar nanti kita langsung teman-teman yang mau apa Iya, konsultasi ke kita biar ini biar nanti insya Allah efektif ya. iya, Ya. buat teman-teman yang mbak-mbak, mas-mas kalian yang mau konsultasi nanti bisa langsung ke Mas Bayu atau nanti ke nomor admin kami. Insya Allah nomor admin Asbo, Insya Allah akan dilayani eh, teman-teman 24 jam. Kalau nanti misalkan bangun ya kalau dari eh, sudah istirahat nanti akan dilayani insya Allah di dan bisa teman-teman lihat juga channel edukasi kami karena di Asbo itu kita pengen memang berperan penting di kepada masyarakat untuk meningkatkan mutu kesehatan masyarakat. Baik Mas, closing statement atau pesan-pesan yang disampaikan buat teman-teman yang mengikuti kelas pada malam ini. Ya, terima kasih banyak teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita bisa belajar hal baru di sini. Dan yang namanya penyakit ya, termasuk juga masalah penyakit kista ataupun masalah miom, itu adalah salah satu masalah yang ada di perempuan. Memang ini perempuan itu sangat rentan ya. Jadi sangat rentan gitu. Nah, kita kemudian di sini di Aspro itu melakukan satu usaha dan upaya untuk membantu menemani teman-teman yang sedang menghadapi permasalahan kista ataupun miom gitu ya. Gitu. Nah, kalaupun teman-teman kadangkala mungkin ya japri kita kalau dibalas lama mohon maaf karena memang banyak banget yang masuk bisa ratusan chat itu. Jadi saya tapi insya Allah saya balesin gitu ya. Saya balesin gitu ya. Gitu ya. Jadi itu. Nah, apa namanya karena satu hari itu hampir ratusan. Tapi kenapa saya masih mau untuk menemani karena ini adalah sebagai bagian daripada kita untuk apa namanya pengen lah dalam hidup ini mengamalkan hadis Nabi khairun nas anfa'uhum linnas. Jadi sebaik-baik kamu yang paling baik pada manusia yang lain. Jadi mudah-mudahan ini menjadi timbangan amal soleh yang barangkali punya ilmu, punya pengetahuan ini bisa membantu gitu ya. Jadi teman-teman jangan stres, tetap ikhtiar, tetap usaha, yakin dengan pertolongan Allah, takarub ilalahnya didekatkan. Kadang-kadang ketika kita khawatir, kita stres itu tambah parah itu penyakit. Tapi ketika kita mengatakan bahwa penyakit ini ujian dari Allah, sesungguhnya ujian ini baik bagi kita dan kita sedang diuji, maka kita akan naik kelas, ditingkatkan lagi takarubnya, insya Allah kita menjadi pribadi yang lebih bertakwa, lebih bersyukur, lebih bisa menghargai kesehatannya. Jadi ini bagian daripada kita membangun diri, insya Allah. Nah, bagi teman-teman yang sakit, jangan berputus asa, teruslah ikhtiar. Insya Allah Asbo menemani Anda sekalian. Kita akan membuatkan herba racikan khusus, diminum secara rutin, ya walaupun ketika terjadi proses cleansing itu bukan diare, tapi itu membersihkan tubuh. Maka yang sabar ya. Kalau teman-teman mau cerita ada grup holistik, nanti Mas Adi bisa memasukkan ya ke grup holistik. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan kita mengkaji ilmu bukan untuk ilmu, kita mengkaji herbal bukan untuk herbal, tetapi semua ini semata-mata kita untuk mencari doa Allah dan kita mencari keberkahannya dan kita mencari usaha untuk kesembuhan yang kemudian halal dan thayyib. Insya Allah begitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya ada pengumuman terakhir buat teman-teman yang sudah nanya. Kita akan memilih 3 pertanyaan nanti, akan kami hubungi lewat admin, akan mendapatkan hadiah nanti dari spesial dari Asbo. Baik, terima kasih kepada mbak-mbak dan mas-mas kalian yang telah mengikuti acara kelas holistik. Insya Allah akan ada lagi tanggal 27 mengenai tentang pengobatan sembuh tanpa obat, insya Allah akan dibersamai oleh Ko Martin. Dan nanti kan teman-teman bisa lihat channel-channel edukasi kami di YouTube Asbo, di Instagram Asbo, di TikTok Asbo, dan semua channel-channel media sosial kami. Terima kasih untuk semuanya, semangat, jazakumullah khairan. Kita akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.